Banjir dan longsor terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Video amatir merekam saat jembatan gantung penghubung desa Pagumana dan Karangtengah putus diterjang arus deras. Selain itu, banjir juga menghantam tanggul hingga jebol dan membuat puluhan hektar sawah terendam. Banjir terjadi usai hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur dalam beberapa hari terakhir. Api membakar habis sebuah minibus pengangkut uang di tepi jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Peristiwa terjadi saat mobil melaju menuju Majene untuk pengisian uang di sejumlah gerai ATM. Tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin dan menyambar bahan bakar. Uang 4,6 miliar rupiah pun ikut terbakar. Beruntung pengemudi dan seorang petugas keamanan dapat menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin. Akibat gagal menanjak dan rem blok, sebuah truk meluncur tak terkendali hingga menabrak warung makan di Jalan GWK Uluwatu, Bali. Naas truk terguling dan menimpa satu orang yang berada di depan warung hingga meninggal di lokasi. Satpol PP Kota Depok membongkar ratusan bangunan milik pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang jalan menuju stasiun Depok Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Selain berdiri di atas saluran air, bangunan mengganggu akses pejalan kaki dan mempersempit jalur menuju stasiun. Total 110 bangunan milik pedagang ditertibkan sebagai upaya menata kawasan sekitar stasiun. Rencananya, pemerintah Kota Depok akan membangun trotoar dan ruang terbuka bagi pejalan kaki. Saudara, polisi menyelidiki penyebab kebakaran mobil pengangkut uang ATM di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dan polisi pengawal. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sisa uang yang hangus terbakar di dalam kaset ATM, serta uang yang masih utuh senilai lebih dari 360 juta rupiah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Polres Polewali Mandar meminta bantuan dari Puslapor Polda Sulawesi Barat untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap mobil yang terbakar. Memang kami sudah lakukan olah TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil tersebut untuk mengetahui sumber api dan penyebab. Beralih ke informasi lainnya, saudara, diduga kelebihan muatan sebuah kapal feri berpenumpang 28 orang tenggelam di hulu Sungai Mahakam, Ujo Halang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 8 penumpang hilang. Usai insiden tenggelamnya kapal feri pada Senin malam, tim SAR gabungan mencari 8 penumpang yang hilang. Hingga hari Rabu, petugas berhasil menemukan 7 penumpang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 penumpang lain masih dicari. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawa. Pada hari ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran di permukaan dan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Adapun untuk penyisiran hari ini kami lakukan sampai pada jarak 15 km dari lokasi kejadian. Dan penyelaman juga kami lakukan di sekitar lokasi kejadian. Adapun hasil pencarian hari ini dari 8 orang korban yang sedang dalam pencarian, 7 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi menerjang pesisir pantai Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebuah kapal milik nelayan terbalik dan hancur tersapu ombak. Inilah kondisi kapal bagan atau kapal penangkap ikan tradisional milik nelayan di Pantai Bahari, Polewali Mandar. Kapal berukuran belasan meter ini terbalik dan hancur setelah diterjang ombak tinggi yang tiba-tiba menerpa wilayah ini. Pemilik kapal menyebut soal kejadian, kapal sedang terparkir di bibir pantai untuk persiapan melaut, namun tiba-tiba dihantam ombak besar dan angin kencang.
hingga tali pengikat putus dan kapal terhempas. Tak hanya badan kapal, mesin dan seluruh peralatan penangkap ikan juga rusak akibat tenggelam. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Tiba-tiba anginnya kencang, ya begini nih, putus tali, nah hantam ombak, hancur. Ya tidak lari 200, ya 200 jutaan hancurnya ini. Polda Metro Jaya periksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini adalah pemeriksaan perdana Roy Suryo CS usai ditetapkan sebagai tersangka.